Oke, selamat datang di Shifadia YouTube Channel. Segmen kali ini agak berbeda. Segmen kali ini judulnya Sehat Talk. Karena kita bakal ngebahas soal kesehatan untuk anak muda ataupun untuk orang tua. Pokoknya itulah. Ya mungkin nanti diperbaiki temanya. Iya. Karena ini episode pertama, jadi mohon maafkan kalau masih random. Tapi hari ini kita mau ngebahas tentang sakit mah, karena banyak anak muda dan juga ya orang tua yang sakit mah tapi belum tahu beberapa hal tentang ini ya gitulah pokoknya. Oke, kita mulai Sehat Talk. Kamu nggak kenalin aku sih? Oh, iya. Oke, lupa. Jadi aku ditemenin sama kakak aku yang biasanya ngisi make up. Sekarang kita ngisi tentang kedokteran karena sebenarnya orang ini adalah dokter. Tapi dia sebenarnya nggak mau bikin konten tentang dokter, tapi untuk kali ini dia mau ngomongin soal kesehatan. Oke, kita mulai aja Sehat Talk. Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama. Jadi mah itu apa dan ciri-ciri mah itu apa sih teh? Saya gue geli gitu loh ngomong dia. Oke, jadi penyakit mah itu sendiri, kalau misalnya dalam bahasa medisnya atau kita sebut bahasa diagnosisnya, itu namanya tuh dispepsia. Jadi kalau yang namanya penyakit mah itu biasanya di orang-orang awam aja. Dispepsia itu sendiri adalah merupakan suatu sindrom atau kumpulan gejala yang dimana dia itu letaknya ada di gastroduodenal. Jadi gastroduodenal itu adalah di daerah lambung dan usus atau duodenum. Duodenum sendiri kalau misalnya di sekolah-sekolah tuh, maksudnya zaman-zaman kita sekolah tuh namanya usus 12 jari. Tahu? Oh iya. Semoga tahu ya. Tahu, gila. Terus? Jadi salah satu beberapa tanda-tandanya yaitu yang pertama, nyeri di bagian epigastrik. Epigastrik itu kalau bahasa awamnya adalah ulu hati. Nih, iya itu. Jadi di tengah-tengah antara lengkungan tulang iga. Nah, itu yang disebut ulu hati. Lalu yang kedua, merasa kamu ngapain sih, Dek? Merasa ada perasaan rasa terbakar atau rasa panas di daerah ulu hati tersebut. Nah, lalu yang ketiga, ada rasa penuh ya di perut. Kalau misalnya kita bilang biasanya kayak begah, begah ya? enggak tahu. Begah atau kembung. Oh, kembung. Oke. Lalu yang terakhir itu biasanya ada sensasi cepat kenyang. Itu biasanya. Jadi kalau habis makan langsung kenyang gitu maksudnya? Iya, maksudnya gini, walaupun kamu ternyata makan sedikit, tapi kok perasaan kamu kok langsung kenyang. Kenyangnya itu bukan karena kenyang karena sudah penuh, tapi perasaan begahnya itu sendiri. Oh, oke. Oke, jadi kalau kita pertanyaan Nggak kedua, kelihatan ya. penyebab mah itu apa? Oke, penyebab penyakit mah perlu digarisbawahi ya, yang kalau misalnya aku sebut penyakit mah itu berarti namanya dispepsi ya. Jadi kalau misalnya nanti aku kadang ngomong dispepsi atau mah itu sama aja ya. Jadi kalau penyebab dari penyakit dispepsi itu sendiri, dari dispepsia itu sendiri, kalau secara medis itu terbagi menjadi dua. Sebenarnya macam-macamnya sih, Dek. Jadi kalau macam-macamnya tuh ada yang dispepsi organik dan fungsional. Bedanya itu sendiri, kalau organik itu disebabkan adanya kelainan pada struktural, biokimia ataupun sistematik dalam saluran pencernaan itu sendiri ya, dalam lambungnya ya kalau dalam masalah dispepsi ini. Contohnya misalnya ada luka di lambungnya atau luka di usus 12 jarinya, di duodenumnya, ataupun misalnya ada kanker di ususnya, di lambungnya. Dan biasanya selain dari penyakit yang cuma ada di lambung dan usus itu, bisa juga dari organ lain deh, misalnya dari hepar atau hati ya, organ hati, atau dari kantung empedu. Itu juga bisa mengakibatkan gejala-gejala dispepsia itu sendiri. Nah, seperti itu. Oke. Hepar tuh hati, bukannya liver ya? Hepar, kesel. Oke, pertanyaan ketiga. Obat mah itu apa aja dan harus pakai resep dokter nggak? Kita nggak menyediakan resep dokter ya, guys. Obat mah ya. Jadi sebenarnya kalau pengobatan dispepsi itu sendiri kita harus tahu penyebabnya.
tergantung tadi ya, apakah dia itu adalah yang fungsional ataupun yang organik. Jadi kalau misalnya ternyata setelah pemeriksaan ditemukan adanya infeksi dari bakteri di lambungnya, ya kita berarti harus memberikan pengobatan untuk bakterinya itu tersebut, yaitu pemberian antibiotik. Lalu misalnya ternyata tidak ada tuh infeksi bakteri, adanya luka di lambung, ya kita obati perlukaannya itu sendiri ya, iritasinya, peradangannya. Lalu misalnya ternyata masalahnya di tadi kata saya di mana, di hepar, ya kita obati dong penyakit heparnya. Tapi kalau misalnya tadi kan ada namanya dispepsi fungsional ya. Dispepsi fungsional itu adalah ketika kita memeriksakan untuk kemungkinan dispepsi organik, tidak ditemukan semua penyebab dari dispepsi organik itu gitu. Jadi kita sebut dulu dispepsi fungsional. Jadi itu bisa kita terapi dulu dengan perubahan pola hidup ya, lebih tepatnya ke pola hidup. Atau misalnya ternyata butuh obat, ya kita lakukan terapi empiris, kita berikan obat. Kalau obat untuk dispepsi itu sendiri macam-macam ya. Ada obat yang tapi tujuannya biasanya hampir sama, yaitu menekan produksi asam lambung. Tapi macam-macamnya banyak. Kalau misalnya tadi Adek kan nanya perlu resep nggak? Sebenarnya semua obat itu kita perlu anjuran dokter mungkin ya, kata-katanya gitu ya. Kayak misalnya karena kan pada dasarnya semua obat itu tidak luput selalu ada efek sampingnya ya, maksudnya efek samping, kontraindikasi, lalu apakah dia kalau dikonsumsi bersamaan dengan obat tertentu aman atau tidak, lalu bagaimanakah cara minumnya, seperti kalau pasti teman-teman sendiri tahu kan kalau misalnya obat mah itu kebanyakan diminum sebelum makan. Nah sebelum makannya itu boleh nggak 5 detik sebelum makan baru minum gitu kan, ternyata kan ada aturannya tersendiri. Nah kalau misalnya teman-teman hanya beli aja, misalnya beli di warung gitu, nggak tahu kan, walaupun memang ada mungkin ya di bungkusnya gitu. Jadi sih kalau misalnya saran saya tentu harus dengan anjuran dan konsultasi dokter seperti itu. Oke. Pertanyaan nomor 4. Jadi kan suka ada orang yang stres. Nah, kalau kayak stres gara-gara skripsi, gara-gara kuliah, gara-gara kerja dan lain-lain. Dia udah makan tepat waktu, pola hidupnya bagus, tapi suka nyari di ulu hati apakah itu MAH, dan MAH itu bisa disebabkan karena stres atau tidak. Jadi kalau selain penyebab pasti yang tadi telah saya sebutkan, itu untuk penyakit dispepsi itu sendiri ada faktor-faktor resiko gitu, faktor yang mencetuskan atau yang memperberat. Salah satunya memang stres. Stres itu yang itu ya, pikiran gitu ya. Kalau misalnya kata orang-orang mah banyak pikiran gitu. Kenapa bisa mengakibatkan gejala dispepsi ya? Misalnya paling sering tuh mual, nyeri ulu hati ya, yang paling sering biasanya kalau orang-orang yang lagi stres itu. Karena stres itu bisa merangsang peningkatan produksi asam lambungnya itu sendiri. Jadi makanya nanti muncul keluhan-keluhan dari dispepsia itu sendiri seperti itu. Oke. Mungkin ini banyak orang gak tahu apakah MAH ini hanya menyerang orang tua kayak mama kita, ataupun bisa menyerang anak segede aku. Enggak anak sih sebenarnya. Anak kuliah lah gitu, umur 19 tahun, 20 ya, 22 kayak aku gitu, 26 kayak kamu. Jadi kita ngomongin prevalensi mungkin ya. Jadi insidensi prevalensi. Sebenarnya dispepsi itu sendiri dia menyerang ke segala umur ya. Hanya kalau misalnya kita bertanya yang paling sering terkena gitu, tentu saja pada orang dewasa. Tapi perlu digarisbawahi, orang dewasa itu adalah di atas 18 tahun. Jadi kalau misalnya adikku ini yang usia 22 tahun masih menganggap dirinya anak-anak, nah itu ya gimana ya gitu. Ya mungkin dia menganggap dia anak dari mamah gitu. Hanya kalau misalnya ada juga yang nanya, dok gitu, ini kok anak 13 tahun misalnya, kok masa sih gitu. Ya nggak menutup kemungkinan gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan. Hanya kalau misalnya kalian bertanya paling sering terkena siapa gitu ya, tentu saja orang dewasa. Oke. Jadi anak segede jadi cewek segede aku bisa kena MAH kan? Absolutely. Pertanyaan nomor 6. Apa sih ini? Pencegahan. Pencegahan biar nggak MAH apa sih? Pencegahan.
tentu saja memperbaiki pola hidup ya, Ya, oke. terutama pola makan. Ini lebih ke enggak sih, sama aja sebenarnya. Kalau pencegahannya mau yang sudah punya mahnya itu sendiri atau yang jangan bilang belum ya, atau yang pada dasarnya belum pernah merasakan gitu ya dispepsi itu. Yang pertama, kita tentu saja harus menghindari atau mengurangi lah ya, kalau misalnya tidak bisa konsumsi makanan pedas, lalu makan Tidak makanan asam, maksudnya yang berlebihan ya. Oh ya. Kita harus menggarisbawahi karena segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Asam, alkohol, kafein, soda, terus bahkan makanan tinggi lemak juga itu bisa menyebabkan timbulnya gejala dispepsi. Lalu kalau misalnya untuk pasien yang sudah pernah merasakan adanya gejala dispepsi pada dirinya, itu biasanya kita rekomendasikan pola makannya itu dia angka baiknya lebih sering, tapi dan porsinya kecil. Contoh gini aja deh, misalnya ada biasanya makan 2 kali sehari karena ya biasa nunggu lapar aja gitu. Oke, karena tadi pertanyaan ke-6 itu sama dengan pertanyaan terakhir, ini siapa sih yang bikin pertanyaan? Jadi kita langsung aja tutup dengan kalimat terakhir dari dari aku. Ya, jadi dispepsi atau ya kita sebut saja ya lah ya, penyakit mah itu dapat menyerang segala usia. Jadi tidak menutup kemungkinan yang masih usia 17 tahun juga terkena, usia baru 60 baru terkena di usia 60 tahun itu tidak menutup kemungkinan. Jadi angka baiknya kita menjaga kesehatan salah satunya dengan mengatur pola makan kita, tentu saja, dan pola hidup ya, nggak cuma pola makan masalahnya itu. Tapi karena kita tadi kan yang telah saya paparkan banyak sekali faktor risiko dan penyebab-penyebab yang dapat menyebabkan dispepsi. Jadi kita harus benar-benar berusaha untuk menghindari hal-hal yang dapat memicu terjadinya dispepsi itu sendiri. Tadi kayaknya aku kelewat satu deh. Jadi kalau misalnya ada orang, misalnya teman-teman sering ngerasa sakit kepala atau pegel-pegel, atau bukan teman-teman lah ya, keluarga teman-teman atau teman-teman gitu, kalian biasanya kan langsung minum obat nyeri gitu ya, tanpa resep dokter, karena obat nyeri sendiri kan emang banyak di warung ya gitu. Ada juga yang dalam bentuk jamu atau dalam bentuk apa ya, adalah yang obat juga gitu, yang apa, pokoknya kalau kalian nanya ke keluarga kalian pasti tahu lah gitu ya, obat nyeri yang bebas dijual di warung. Kalau kalian mengkonsumsi obat nyeri dalam jangka waktu lama, itu dapat meningkatkan kemungkinan untuk terkenanya dispepsi. Karena obat nyeri sendiri itu efek sampingnya salah satunya yaitu ya mengiritasi mukosa lambung. Jadi kalau kalian ada keluhan nyeri, kesimpulannya gitulah ya, ada keluhan nyeri, jangan sembarangan mengkonsumsi obat. Jika kalian memang sudah tidak tahan dan akhirnya mengkonsumsi, setelah mereda istilahnya gitu ya, maksudnya setelah sekali minum langsung konsultasi ke dokter untuk penanganan selanjutnya, seperti itu. Lalu udah sekian aja mungkin ya. Jadi intinya kalau misalnya yang tadi nyeri, kalau misalnya aku misalnya sakit gigi terus tapi malas ke dokter, aku minum terus itu bisa ke mah aku juga. Bisa aja. Kalau misalnya karena pertama Ade kan nggak tahu ya, kalau nggak nanya aku. Ade kan nggak tahu ya aturan cara minum obatnya. Misalnya seharusnya maksimal 3 kali sehari, karena Ade nyeri giginya bisa sampai 10 kali gitu ya. Bisa aja Ade minum obat 5 kali misalnya gitu kan. Jadi tidak sesuai aturan dan jangka waktunya tidak diperhitungkan, karena nggak tahu gitu, istilahnya kita nggak tahu, kalau orang awam kan nggak tahu. Jadinya begitu. Tuh. Dah. Dia kalau lagi ngomongin kesehatan alim ya. Oke, mungkin sekian Sehat Talk untuk episode pertama. Mungkin buat teman-teman yang punya ide mau ngomongin apa sih di Sehat Talk di episode berikutnya, bisa di komen di bawah, dan juga jangan lupa di like terus di share ke teman-teman yang teman-teman kalian yang mungkin sakit mah, atau yang ngerasa waktu itu pernah curhat, ini aku sakit ini nih, nah, dan terlihat seperti tanda-tanda mau mah. Nah,
share juga video ini biar mereka lebih teredukasi dan lebih ngerti apa sih yang terjadi dengan tubuh kita. Jangan lupa di subscribe biar kita sering bikin video tentang sehat, tentang make up, tentang K-pop. Oh benar. Dan satu lagi nanti ada konten selanjutnya tapi masih rahasia karena ngumpulin niat dulu yang isi kontennya ya. Terima kasih. Last but not least, jangan lupa bahagia and stay humble guys. Annyeong. Nah sarangeng.